Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu kembali dengan Ibu Kinanti di sini. Kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Siap? Sip? Anak-anak pernah melihat balon? Nah, dengarkan, Ibu akan bacakan teks tentang meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Ibu akan mengingatkan kalian kembali tentang berbagai macam wujud benda. Terutama ini yang pertama adalah padat. Apa maksudnya? Padat itu maksudnya bentuk dan ukurannya dia akan tetap, tidak akan berubah-ubah. Nah, apa aja contoh benda-bendanya? Ada sabun, tas kalian, buku-buku, kursi, masker, dan juga sepatu. Nah, itu bila kalian letakkan di atas meja, tetap bentuknya. Masukkan dalam lemari juga tetap bentuknya. Maka benda-benda padat bentuk dan ukurannya tetap tidak akan berubah. Berbeda dengan yang ini, benda cair. Benda cair ukurannya tetap, bentuknya bisa berubah. Dimasukkan dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Dimasukkan dalam kantong plastik, maka bentuknya seperti kantong plastik. Contohnya apa saja? Air terjun, air keran, kemudian parfum, minyak makan, dan sabun cair yang biasa kalian pakai untuk mencuci tangan. Beda lagi dengan benda gas. Gas, ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah. Nah, contohnya adalah kompor gas, kemudian balon yang bisa terbang, balon gas, kemudian ada balon udara yang biasa dinaiki juga itu. Nah, itu menggunakan gas. Sekarang kita belajar memaknai beberapa kata. Misalnya, wujud. Apa artinya? Rupa atau bentuk yang dapat diraba. Ukuran. Ukuran adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Padat. Padat sama dengan benda yang isinya dan bentuknya tetap. Cair. Cair artinya bersifat seperti air atau encer. Dan terakhir gas. Gas artinya ringan bersifat seperti udara. Kini saatnya kalian mengerjakan latihan soal ya anak-anak. Nah, Ibu contohkan untuk satu soal. Bagaimana bentuk udara ketika ditiup ke balon? Nah, cara kamu menjawab, kata tanya dan tanda tanya hilangkan. Maka, perhatikan ya, bentuk udara ketika ditiup ke balon, titik-titik baru kalian jawab. Nah, bentuk itu karena di awal kalimat, maka huruf B-nya berubah menjadi huruf besar. Nah, anak-anak silahkan lanjutkan untuk menjawab 3 soal berikutnya. Siap ya? Sebelum mengerjakan soal perkalian, dengarkan dulu lagu ini ya anak-anak. Ibu akan siapkan lagu belajar perkalian. Aslinya adalah lagu becak yang diciptakan oleh Ibu Sud. Dengarkan ya. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Setelah mendengarkan lagunya, nah sekarang ayo kerjakan ada 5 soal matematika berikut. Siap? Anak-anak, di mana-mana ternyata ada aturan. Aturan itu ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga.
Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu siapkan. Jika tidak taat bisa-bisa banjir. Kenapa banjir? Karena hutan ditebang atau membuang sampah sembarangan. Bisa juga bertabrakan. Kenapa? Karena aturan lalu lintas tidak ditaati. Nah, tetapi bisa juga nih berkelahi. Kenapa? Karena ketika bermain kamu tidak taat aturan permainan. Nah, bagaimana jika kamu mentaati semua aturan-aturan yang berlaku? Nah, anak-anak, jika kamu taat, yang pertama bisa jadi menyenangkan ketika kita makan bersama, belajar bersama, dan bisa jadi kita akan kerja bakti bersama. Itu semua akan dirasakan tenang jika kita mematuhi semua aturan-aturan yang sudah kita tetapkan. Setelah memahami tentang peraturan, maka tiba saatnya Ibu akan minta kamu tuliskan 4 peraturan yang ada di rumahmu. Nah, siap ya anak-anak? Sudah kita pelajari 3 hal. Yang pertama tentang wujud-wujud benda. Yang kedua tentang lagu perkalian. Dan yang ketiga bagaimana peraturan-peraturan itu harus kita taati. Anak-anak, satu pesan Ibu, tetap semangat belajar, rajin membaca. Kita akan ketemu kembali pada periode yang berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.